Jadi Gitu. udah image bad boy pun sebenarnya belum sebad itu ya. Sebenarnya bagian-bagian yang sebenarnya gue tutupin adalah bagian yang ini sih. Halo teman sekelas, jumpa lagi di podcast Naik Kelas bersama saya Soleh Solihun. Di podcast ini saya akan ngajak ngobrol dengan orang-orang yang terus berkarya namun tetap otentik, karena podcast Naik Kelas adalah podcastnya mereka yang terus berkarya namun tetap otentik. Seperti yang teman sekelas saksikan, pasti sudah tahu lah bintang tamu kita siapa. Di judul juga sudah ada ya. Iya. Jadi sudah tidak misteri lagi. Ya, orang yang ada di baliho kelas mild. Wah, ya brand ambassador. Jadi orang ini, seperti kata pepatah, hidup kadang naik, kadang turun. Kalau orang yang satu ini, dia karirnya naik, terus turun, terus turun, terus turun, terus turun. Ya, sempat, Betul. sempat jadi segala macam ya. Jadi stand up comedian sudah tentu. Jadi penyiar radio di Bandung, pernah siaran di berbagai radio gaul Kota Kembang. Pernah juga jadi presenter, pemain film, pernah jadi pengangguran gara-gara cuitan. Oke, teman sekelas, mari kita sambut Rizky Firdaus Wijaksana. Betul. Alias Uus. Yeah. Ya, pokoknya kalau ngomongin Uus soal kualitas lu jangan banyak tanya dah. Betul. Kalau di bahasa Inggrisnya nama aku tuh sebenarnya Apa itu? Blessing Heaven Wijak There. Blessing Happy Wijaksana. Iya. Rizky tuh Blessing. Rizky mah bukan Blessing. Blessing mah berkah dong. Iya, berkah. Rezeki kan berkah. Iya kan? Enggak. Masa Rizky resiko? Rezeki. Ya bener, ada resikonya bener ya. Nama saya kan Rizky. Berarti hidup saya beresiko. Betul. Firdaus itu Firdaus Heaven. Iya. Dia mencari surga dia sendiri lah. Iya. Si Uus ini. Wijaksana itu Wijak There. Wijak deh. Iya, Wijaksana. Iya. Oh, pengen lampu ke kamu terus, Kang Soleh. Ya kan saya hostnya. Oh iya, betul juga. Kang Soleh. Ya. Saya tahu kamu Apa kenapa itu? jadi stand up comedian. Kenapa? Soalnya kalau kamu jadi musisi percuma. Kenapa? Tangga nada tidak akan pernah sempurna. Karena Do re mi fa la si do. Soulnya ada di kamu. Soul. Aduh, mengawali dengan yang susah dipahami ya. Iya, nggak apa-apa, emang begitu. Karena kan saya tidak ingin, sebenarnya tiap kali ngelawak tidak ingin gitu ketawa-ketawa. Wah, lucu banget, enggak. Oh gitu. Tapi kayak si anjing gitu. Tapi passion lu apa emang dari dulu? Jadi dulu sempat pengen jadi tentara. Karena Mbah Kakung kan makamnya aja di Taman Makam Pahlawan gitu. Jadi nerusin jadi tentara aja. Terus akhirnya gugur karena jatuh cinta sama perempuan waktu SMP yang dia pengen jadi arsitek. Ikut saya jadi arsitek, pengen arsitek juga deh. Cuman saat itu saya cuma bisa ngegambar manga yang Jepang-Jepangan gitu, anime gitu saya bisa. Tapi kalau nggak bisa garis lurus nggak bisa. Iya. Tapi karena gebetan menjadi arsitek. Habis itu SMA pengen jadi pemain basket. Tapi saat itu yang sekarang jadi superstar di Indonesia itu teman seangkatan saya. Jadi saya berada di generasi emas basket Indonesia. Tapi kamu tidak jadi apa-apa. Tidak jadi apa-apa. Tidak jadi basket, tidak jadi. Akhirnya Karena? masuk. Karena slotnya tidak tercukupi. Apa? Kenapa? Kayak misalkan di entertain nih, ada yang ngondek lucu, ada yang jantan banget, ada yang personanya bisa ganti-ganti identitas, yang bisa niru siapa gitu. Ada ini kan slotnya udah penuh nih. Iya. Nah, kita nggak bakal bisa bikin slot baru. Tapi bahagia di entertainment. Nggak. Kenapa? Karena dari dulu saya tidak pernah, jadi gini, karena saya sering digampar-gamparin realita nih dari zaman kuliah, pengen banyak janji juga, orang tua banyak janji juga bakal gini. Terus saya juga jadi punya ekspektasi gini. Yang sirna semuanya. Dari saat itu saya tidak ingin punya keinginan apapun, Kang Soleh. Bahkan waktu itu saya sempat mikirnya hal yang ada di masa depan itu adalah saya jadi MC off air. Kalau sore, pagi siaran pagi. Sesederhana itu. Nggak ada impian
apa ya? Jadi artis. Jadi artis enggak? Oh ya, pagi siaran pagi nih. Siaran pagi. Terus siang ngambil nge-gym. Nge-gym ataupun kita ada kelas-kelas ya biasalah ngajarin orang siaran. Sorenya kita ngambil MC. Malam juga MC. Kalau weekend MC wedding. Gitu kan. Terus kalau misalkan nanti ada 3-on-3 basket ikutan. Iseng-iseng. Gitu. Jadi nggak ada wah popularitas apa nggak kebayang sama sekali, Kang. Setelah dapat akhirnya apa yang dirasakan? Kutukan. Kenapa? Nggak tahu. Gimana ya? Jadi mau kita miskin, mau kita nanti hidup berantakan, kita akan berakhir di Line Today. Taruhlah sekarang gue dagang cuanki. Ini Uus dulu OVJ, sekarang dagang cuanki gitu. Taruhlah nanti udah bertahun-tahun udah ada artis baru, udah banyak artis-artis yang sudah ya kita sebagai artis yang sekarang nih udah jadi old school lah gitu. Terus tiba-tiba anak kita dapat sekolah beasiswa. Anda tahu artis ini anaknya mendapatkan beasiswa ke luar negeri. Tetap aja kutukan, gak bakal bisa lepas gitu, Kang. Tapi kan siapa tahu karir Uus terus cemerlang sampai tua. Nah, yang saya lihat sampai tua cemerlang tuh jadinya ada yang nyebelin. Terus kayaknya lu tuh selalu sebel sama ekspektasi orang-orang terhadap sosok public figure. Aduh, bukan gimana, Kang? Gimana, Kang? Maksudnya kalau dari dulu saya tuh ya mikirnya bebas lah. Lu mau ngapain, lu mau jadi apa, lu mau jadi siapa, bebas gitu. Tapi yang akhirnya ya jadi ngebuat saya germet sendiri gitu, kayak kesel sendiri. Kadang-kadang si public figure ini tuh yang disebut baik itu ternyata pas kita kenal tidak sebaik itu. Dan kadang-kadang fans-fansnya dia tuh ngerasa kalau ini adalah tolak ukur public figure, harus kayak dia nih. Harus sempurna. Sedangkan kita yang berada di satu lingkup pekerjaan, si mah brengsek. Makanya lu mah terus terang. Biar fair. Iya. Iya, emang Jakarta doang yang boleh fair. Emang job doang yang boleh fair. Saya juga pengen fair. Gitu. Tapi kan orang sebetulnya nggak perlu juga tahu maksudnya ya bahwa sisi buruk Uus. Betul, saya setuju. Makanya saya juga dulu stand up pun kan pakai materi-materi receh aja, nggak ada yang keresahan. Karena sejujurnya saya bukan orang yang gampang resah. Karena sering digamparin realita itu, jadinya hidup mah diketawain aja gitu, dijalanin aja gitu. Toh pada akhirnya juga ternyata dari hal yang saya jalanin yang tanpa ekspektasi ini ternyata berbuah hasil yang menurut orang-orang ini adalah mimpi orang lain gitu. Jadi saya berjalan di atas mimpi orang lain sekarang ini. Sedangkan buat saya sendiri, saya nggak tahu bisa sampai sini kayak gimana gitu. Makanya lu mah nggak ada tutupin, lu minum, lu ngerokok, tatoan. Iya. Dan orang-orang bilang kayak, Us lu tuh mau ngapain sih? Lu tuh udah punya anak istri, tanggung jawab lu makin gede. Lu tuh harus nyari nafkah. Iya, gue nyari nafkah tuh pada akhirnya sih bisa kok gitu. Memang tidak sebanyak kalau misalkan saya jadi palsu gitu. Kalau saya menutupi itu semua, mungkin rezeki saya bakal lebih gede. Endorsement hijab bisa ke istri saya, ya kan? Baju koko bisa ke saya. Kan sekarang sudah tidak mungkin dong. Gitu. Tapi seenggaknya kita jadi tahu, jadi lebih segmented, lebih fokus ke hal yang kita sukai dan brand yang emang nempel sama kita, emang punya keyakinan sama kita, bukan cuma sekedar nempel sama kita. Oh karena Uus influence-nya gede, oh Uus followersnya gede. Enggak, lebih daripada itu. Jadi apa yang mau Uus suarakan kita ikut deh gitu. Gimana lu bisa tetap berekspresi dan otentik di tengah segala macam yang lu bilang kepalsuan di industri ini? Pada akhirnya mau sebaik-baiknya public figure yang Anda suka, kita akan menemukan mereka di Pasopati, di Senopati. Iya. Wow, ini kan ketemunya di sini juga gitu. Cuman kalau saya mau difotoin di situ mau gitu. Kalau mereka mah tolong jangan instastory ya. Bisa dihapus nggak instastorynya gitu. Tapi kan akhirnya ada orang yang terinspirasi juga dengan segala macam kejujuran lu ya. Alhamdulillahnya iya. Tapi jadinya ada beban gak bahwa setelah ada orang terinspirasi? Malah sih itu kan terinspirasi kan beda sama motivasi ya Kang ya. Kalau motivasi mah kerja keras lah.
Kerja keras tidak akan mengkhianati hasil. Ini semua nih ya, ini kameramen 1, 2, 3, ya kan? Mereka kerja keras nggak, Kang? Kerja keras lah. Kerja keras Pasti kan. lah. Tapi apakah mereka bisa mengisi semua kebutuhannya dengan cukup? Yang belum tentu. Itu motivasi, cuma buat ngademin hati. Kalau inspirasi itu menggerakkan hati. Jadi kalau motivasi itu kata-kata yang kita tidak tahu proses orang itu tuh kayak gimana. Lu tinggal nyomot dari Google quotes motivasi. Kita nggak tahu orang mabok aja bisa bikin quotes itu. Sekuat-kuatnya orang adalah orang yang sanggup untuk menolong orang lain gitu. Lah kalau diri sendiri aja belum bisa ditolong, gimana mau nolong orang lain? Itu kan sesederhana itu. Tapi kalau inspirasi itu kayak misalnya biografi Michael Jordan, lu liatin tuh dari lembar awal Michael Jordan kehidupan SMA-nya gimana, kuliahnya gimana, terus tiba-tiba dia muncul sebuah quotes dari perjalanan hidup dia nih, Kang. Itu jadinya inspirasi. Oh, berarti dia menuju ke kata-kata ini tuh bukan dari yang kata-kata yang muncul karena ini biar gue banyak fans ya, bukan gitu. Jadi orang paham gitu kalau kata-kata yang dikeluarin Jordan itu emang itu yang dia lakukan gitu. Jadi poin paling penting yang ingin lu sampaikan selama ini dari ekspresi lu yang otentik itu apa? Saya cuma pengen semua orang itu menjadi versi terbaik diri mereka sendiri. Kalau lu pengen jahat deh maksimal. Kalau lu pengen baik maksimal. Jangan setengah-setengah. Karena cuma menurut saya kan ada kata blak-blakan, ya kan? Berarti hitam-hitaman. Black-blackan. Bener gak? Ya hitam-hitam aja, putih-putih aja gitu, merah-merah aja. Hidup kan warna-warni, biar orang lain yang ngisi warnanya, jangan elu juga. Kalau selama ini semua tentang Uus sudah dikeluarkan atau ternyata lu masih menyembunyikan sisi lain? Oh masih. Kadang-kadang kan orang bilang ini udah sejujurnya gue. Nggak, ini jujur gue yang menurut gue masih bisa lu terima. Jadi gitu. udah image bad boy pun sebenarnya belum sebad itu ya. Sebenarnya bagian-bagian yang sebenarnya gue tutupin adalah bagian yang ini sih, yang imannya sih. Kan sejauh ini kan yang saya kasih tunjuk ke orang kan main. Ya kan? Main dan amin. Jadi kayak dari proses main itu terus dapat sesuatu ya amin gitu. Iya. Nah, yang iman ini nggak pernah gue tunjukin ke orang Karena takut. Takut orang ekspektasi tinggi gitu. Sedangkan saya tidak pernah punya ekspektasi apapun terhadap orang lain, bahkan ke istri saya sendiri. Iya. Gitu. Jadi kayak aduh, nggak mau deh naikin standar ekspektasi orang. Udah saya gini aja gitu. Mau orang lain ngecap saya nggak pernah ibadah, bahkan ada yang nanya, oh Kang Uus Muslim gitu. Oh Kang Uus gini, Muslim kan gini-gini. Ya udah biarin aja dengan opini mereka gitu. Saya mah ibadah. Toh juga akhirnya itu juga yang jadi pelebur dosa saya, tuduhan-tuduhan itu. Itu mah mendingan saya nggak. Ada beberapa hal yang ketika saya dituduhkan saya ingin menjelaskan. Ada yang biarin aja. Biarin aja gitu. Karena nggak perlu juga. Nggak, kalau bagian keimanan kan seperti Cak Nun bilang kan, biarkan itu ada di dapur gitu. Yang penting mah kita nyapa orang, tamu masuk ke rumah kita sapa dengan ramah gitu. Kita mah gitu aja. Biarnya di dapur kita mah biarin aja kita yang tahu. Oke, sungguh bijak dan filosofis teman sekelas. Gitu. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Teman sekelas kembali lagi di podcast Naik Kelas, masih bersama Soleh Solihun dan Uus. lu tuh seneng banget One Piece ya? One Piece? Iya. Ya, ini kan tatonya One Piece. Emang betul. One Piece tuh kalau secara singkat tentang apa sih? Tentang bajak laut yang mencari kebebasan. Karena pada akhirnya perjalanan kita ini sejauh kita hidup ini hanya untuk mencari kebebasan gitu. Oh, makanya menurut lu ada korelasinya antara cerita One Piece dengan kehidupan? Ya, dan si karakter utamanya si Luffy ini kan dia punya bajak laut topi jerami ceritanya. Si Luffy itu suka dengan orang-orang yang menarik. Dia tuh nggak butuh orang jago untuk ada di kapal dia, tapi orang-orang yang menarik, yang menurut dia menarik ditarik. Wah, ya iyalah. simple. Wah menarik nih, tarik gitu, sesimpel itu. Jadi ada yang dulu diperbudak sama bangsa fishman, bangsa ikan. Terus dia akhirnya jadi trauma, terus dia jadi kayak nggak percaya orang lagi gitu karena dia disuruh nyolong duit kan, suruh ngerampok apa cewek. Terus pada akhirnya dia minta untuk diselamatin sama si Luffy dan kawan-kawan. Akhirnya jadi teman gitu. Jadi tiap member bajak laut itu tuh kayaknya tuh apa ya, mewakili apa saja yang ada di tongkrongan. Emang gambaran besarnya apa yang pengen disampaikan cerita One Piece itu? Jadi satu tongkrongan tuh nggak harus
pertama nih ya, satu tongkrongan tuh gak harus sama semua. Dan kalau temenan itu gak harus jago semua. Lu mungkin bisa berproses bareng sama temen-temen lu. Walaupun beda visi, beda karakter, beda idealisme, lu bisa satu kapal untuk mencari kebebasan. Toleransi. Itu dia, betul. Toleransi terhadap teman sendiri. Yang kadang-kadang kan kita kalau ngeliat teman kita, misalkan kita jadi dokter, teman kita nggak jadi dokter gitu. Bro, lu kan ini, yuk jadi dokter juga sama gue yuk gitu. Lagi SMA gitu. Jadi dokter aja sama gue gini. Padahal teman lu nggak pengen jadi dokter. Kenapa nggak? Ya udah biarin teman lu dengan mimpinya. Lu jadi dokter, terus kita ketemu di atas gitu. Ketika lu jadi dokter, terus taruhlah teman lu jadi kuli bangunan. Kalau cedera kena paku kan bisa ke lu gitu. Kenapa harus semuanya jadi dokter? Kenapa harus semuanya jadi pekerjaan yang sama gitu? Ya intinya menghargai indahnya perbedaan. Ya. Makanya Anda sering membawakan cerita One Piece dalam materi-materi stand up. Betul, dan Naruto sih sebenarnya. Ya ngomong-ngomong inspirasi, lu kan penyiar radio berapa tahun di Bandung? Aduh, nggak ada yang lama tuh siaran. Di Ardan 2 tahun. Lumayan dong. Di 99ers tahun, di OS 6 bulan. Ada penyiar radio yang menginspirasi lu nggak? Awalnya nggak ada. Karena dari semua senior saya yang suka ngajarin, ya siaran tuh harus touching. Hai, kamu lagi apa sih? Ih, malam ini aku seneng banget bisa nemenin kamu di Siliwangi. Siapin gitu selimut wangi gitu. Itu kan laki banget gitu. Ada yang touching banget, yang nyentuh banget, yang sambil bercanda tipis. Gua ngikutin senior gue maunya mereka. Kan orang bilang, jadi diri sendiri tuh, lu tuh gak dengerin orang. Karena gue pernah dengerin orang. Gue ngikutin ini, yang marah sebelah sini. Gue ngikutin yang sebelah sini, yang marah sebelah sini. Jadinya apa? Saya terabas hutan aja lewat tengah. Saya kanan kiri gak saya dengerin. Akhirnya saya siaran begitu, Kang. Makanya gue ngefans sama satu penyiar yang gue gak tahu namanya siapa. Tapi waktu dulu perjalanan gue kan dulu kan gara-gara skripsi, jadi gue harus bolak-balik Jakarta Bandung kan. Kalau Senin, Selasa gitu balik ke Jakarta. Jadi jam 2 atau jam 3 pagi itu gak tahu Purwakarta, gak tahu Karawang. Gak tahu ya, saya juga lupa kilometer berapa tuh. Tapi siarannya itu gimana ya, Kang? Membuat lu bertanya-tanya gitu. Di mana kaidah penyiaran ini gitu. Dan kenapa dia masih siaran gitu. Kalau gitu kita mintain aja reka ulang. Seperti apa sih dia siaran? Ini reka ulang penyiar inspiratif Persius. Jadi biar kita dapat gambaran seperti apa sih dia siaran itu. Coba bawa ceritanya kamu lagi nyetir mobil. Iya, lagi nyetir mobil terus muter radio lagunya lagu-lagu Melayu mungkin ya. Ya, coba lagi. Menyambung. Ya. Halo guys, itu Melayu Nicole. Sorry itu tadi Melayu Nicole. Ini band Melayu ya. Oke. Andainya engkau tahu betapa aku mencintaimu. Masuk penyiaran nih. Ya, coba. Lagu iya deui euy. Ieu yang nge-request haha sih. Jang. Eta lagu nah ieu deui euy. Dan loba teuing nge-request ieu. Ya, sok dulur-dulur sakalian, yeuh panggil deui jeung aing nya. Dia ayeuna teh urang rek ningali SMS nu asup ya, tingali ti si Nandarnya ya, Nandar cenah hayang lagu Kabogoh Jauh Tidarso. Nya jauh mah bae we atuh geus Kabogoh geus jauh mah rek dikumahakeun deui. Diinget-inget wae make lagu. Moal diputerkeun ku aing. Terus nyanyi kan Melayu dangdut kan. Nah, coba kalau sekarang gaya seperti itu tapi ceritanya di Jaksel. Udah banyak yang begitu. Di Jakarta udah banyak yang begitu. Oh, yang gaya-gaya begitu. Udah banyak. Itu saya sebelum akhirnya itu jadi tren lah gitu, penyiar malas gitu. Ini saya otentik ini. Pertama kali saya denger dia. Terus nih ada yang nyanyi pengen request lagunya Elvi Sukaesi ya.
iya deh, maneh deui ti kamari nya, maneh nga-request ieu wae. Cik atuh maneh ngarasa jadi aing unggal peuting aya maneh nga-request ieu tuh. Jangar atuh gitu. Dimarahin. Itu benar-benar tidak empati ya. Tidak taci. Tidak taci gitu. Terus di tengah-tengah siaran dia mesen kopi. Aduh, aing ambekan wae ya. Kayalah. Udah gitu teh enggak ada background, Kang. Jadi teh kita bisa mendengar si operator cekikik. Sia tong serian wae anjing. Enggak pakai anjing sih di situ mah. Sia tong serian wae. Goblok sih mah. Jadi gitu ngomong kuku lutus tapi teh ditahan. Tapi padahal kan kedengeran. Cik kopi hiji lah. Duh, aing mah geus we lah. Ieu loba nu nga-request. Ngan maneh wae nu diputerkan lagu teh aya lagu aing tara diputerkeun dia lagu favorit aing gitu. Dia cuma boring. Dia bacain requestan orang, dikata-katain sama dia. Terus ngecengin juga yang tadi udah diputar jam 1, jam 2, kamu kemana aja berarti gak dengerin kan gitu. Dia ngomong gitu. Terus ujung-ujungnya yang diputerin lagu kesukaan dia. Tapi memang otentik dia sebel ya, bukan dibuat-buat. Iya, bukan kayak gimmick-gimmick. Ini biar seru. Betul. Orang-orang yang tahu kaidah penyiaran cuma bisa marahin dia. Ini siaran nggak gini loh. Ini gimana orang pengen denger lu kalau lu nya gini. Padahal banyak orang yang ngerasa relate. Iya, jam 3 pagi mah jangan semangat anjing gitu. Jam 3 pagi mah ngantuk, males, emosi. Itu nggak ada gitu tukang-tukang sayur yang kayak, Bu, ya sayur, ya sok ditinggal heula we sambil ini teh begini teh kantong mata. Sok aja tingali we heula Bu, sok tingali. Abi rek beberes heula nya gitu. Set. Ya sabar ha Bu. Tos saya mau ditawar mah tos we lah, tong dibeli. Sok Ibu sok mangga tinggalin lain heula gitu jadinya. Karena mereka pun melakukan itu, jadi mendengar penyiar ini, wow relate gitu. Kata siapa dia tidak punya pasar. Orang-orang yang siaran seperti ini, ternyata pasarnya ada dan di pasar. Sangat gimana ya kalau dijelasin kayak apapun yang lo lakukan disangkanya orang tuh nggak bakal laku gitu siaran kayak begitu. Toh akhirnya di Jakarta pun yang penyiar malam bahasannya udah nggak kayak dulu gitu yang ngomong yang nemenin orang tidur, enggak. Karena di Jakarta jam 12 sampai jam 3 orang masih ada yang kerja. Masih ada yang ojek online, mobil online. Jadi nggak bisa lu harus kayak siaran harus gini, enggak. Pada akhirnya dunia ini tuh menuju ke arah siapapun lu itu bisa menjual gitu. Kalau lu sampai kapan bakal jujur seperti ini? Aduh, sampai kapan ya Kang ya? Nggak tahu ya. Mungkin sesuai dengan teori One Piece ya. Mungkin sampai kapal saya terisi sih. Apa yang bakal diisi di kapal itu? Ya teman-teman gitu, teman-teman yang satu visi soal hidup gitu. Bukan tujuan akhirnya ya. Maksudnya cara menikmati proses hidup ini yang sevisi. Mungkin udahlah gitu. Mungkin di saat saya ngerasa cukup kayak menjelaskan siapa diri saya, kayaknya saya jujurnya ya udah dengan karya deh. Udah tidak mau lagi menjelaskan diri saya lagi karena selama 3 tahun ini saya mulai dari boykot dan segala macamnya, nih tahun ketiga. Menurut saya cukup sih untuk ngejelasin siapa diri saya gitu. Sekarang tinggal berkaryanya aja. Orang udah tahu kok gue kayak gimana akhirnya gitu. Jadi orang mau nuduh gue pun gue punya track record gitu. Untuk menjelaskan siapa diri gue gitu. Jadinya ya kalau jujurnya sih bakalan gue lanjutin terus. Cuman kalau secara kayak apa gitu kayak yang gue menjelaskan diri gue kayaknya sih udah akan berhenti di tahun ini sih. Intinya sekarang yang perlu diketahui publik tentang Uus tuh udah cukup lah ya. Nih, udah nggak ada lagi yang disembunyikan gitu. Udah nggak ada lagi. Iya kecuali keimanan gitu. Iya. Itu. Jadi kasarnya orang nggak bisa ngorek-ngorek aib Uus ya. Iya. Karena udah diceritain semua. Betul. That's it. Itu yang ngebuat saya lega. Jadi makanya jadinya nuduh kan gitu. Ketika
ketika saya sudah menjelaskan segini banyak, orang masih nuduh. Iya. Karena semuanya sudah saya jelaskan. Tapi pernah ini nggak dapat tuduhan yang paling menyebalkan? Apa? Ya itu sih tuduhan-tuduhan. Kayak semua masalah yang timbul dalam karir gue adalah settingan gitu. Ada di setting, dituduh setting. Ya. Semua kasus tuh dibilang gimmick. Sungguh berbahaya gimmicknya kalau bener. Ya kan? Iya kan? Ya itu dia maksudnya. Saya bilang gak apa-apa saya dicengin asal jangan nuduh gitu. Kalau tuduhan-tuduhan yang kayak gitu tuh jadinya kayak ngebuat saya gak berharga gitu. Jadi proses hidup saya ya kalau pengen settingan mah kenapa gak dari awal gitu Kang Soleh. Mendingan dari awal karir saya pacaran kayak sama artis gede gitu. Saya yang modal gede dari awal gitu. Ngapain harus jadi MC pinggir jalan, DP 500.000 mendapatkan Honda Beat yang satu ini gitu. Buat apa? Jadi ya teman sekelas, tolong sampaikan kepada semua teman-teman dan sanak saudara Anda bahwa semua yang kalian saksikan di media ataupun di berita itu tidak ada settingan. Iya. Iya, jangan tidak nuduh. Ada. Tidak ada. Karena Uus pun tidak ingin ada kasus seperti itu ya. Iya. Terus yang paling parahnya teh jadi gua yang dibilang pansos. Enggak kan masalahnya kan gua kalau ada masalah nih, gua nggak ke media gitu. Hey media sini. Gua punya masalah nih. Posting dong, nggak gitu Kang Soleh. Ini kan semua masalah saya kan terjadi karena ada yang ingin saya utarakan, ada yang saya ingin sampaikan. Terus masuk ke berita. Ya, semua masalah Uus tuh karena Uus tidak memfilter omongannya. Betul. Harusnya yang dibilang pansos mah beritanya. Pansos sama aing. Aing mah nggak pansos. Padahal mah kalau yang nggak perlu dibahas juga ya, kalau iya kan media harus biarin aja. Yang pansos mah medianya bukan guanya. Mas kelas. Kita segera kembali setelah yang berikut ini. Ada ikan dalam filosofis. Teman sekelas masih di podcast Naik Kelas bersama Soleh Solihun dan Uus ujung-ujungnya Soleh. Weh, hebat sekali ya. Cepat sekali Anda. Enggak, lambat, harusnya di awal tuh. Oh gitu. Baru kepikiran ya. Iya. Tapi amin di hidup gua pengennya juga gitu, ya kan? Iya, bagus itu. Memang manusia harus seperti itu kan. Betul. Bandel jadi soleh. Iya. Jangan nggak bandel baru jadi bandel gitu. Bahaya itu. Kalau lu mah nggak pernah bandel kalau konteksnya itu. Ya maksudnya yang kita bilang ngomongin soal terlambat bandel ini. Iya. Pada akhirnya kita akan menemukan bandel kita sendiri kok gitu. Bandel itu tidak harus yang hura-hura, minum-minum, enggak. Kalau lu bandelnya kayak segimana sekarang? Ya kalau aku mah masih cuma nongkrong, minum gitu. Udah aja begitu. Nah kalau aku mah sudah banyak dosanya. Kan dosa mah jangan maruk. Cukup fokus. Betul. Kan kadang-kadang suka ada yang bilang, lu minum alkohol. Oh lu berarti makan babi dong. Enggak. Wah lu masa minum gak makan babi? Iya. Nah itu kan ya milih orang mah. Iya. Masa gitu. zina tapi gak makan babi? Nah ya, suka ada kan gitu kan? Betul. Ya biarin aja orang mah bandelnya masing-masing gitu. Jangan pengen diborong semua gitu. Dia udah mau minum-minum, makan babi, terus zina, terus pulang ke rumah nendang emaknya lagi sholat. Wow, itu mah durhaka. Ya masa gitu ya kan? Ya enggak lah gitu. Kalau komedi ini kita gambarkan seorang manusia, apa yang ingin kamu katakan? Apa ya? Ini komedi dalam bentuk manusia ya? Ya, misalnya nih. Anda ceritanya Anda komedi? Ya, hai saya komedi. Halo. Tawa mulu lu. Cerita apa? Gitu aja. Gitu. Iya. Karena biasanya orang yang paling sering ketawa atau enggak entah yang ketawanya paling kenceng atau yang sering banget ngebuat orang ketawa itu masalahnya paling gede biasanya. Dari sejauh ini saya nongkrong ya Kang Soleh. Iya. Tidak pernah saya menemukan yang suka bercanda di tongkrongan yang yang punya cerita-cerita lucu itu dari keluarga orang kaya. Nggak pernah sekalipun. Selalu mereka yang bermasalah. Betul. Entah bapaknya supir angkot, bapaknya tukang beca, atau bapaknya pensiunan. Yang lucu-lucu itu yang pokoknya apa ya?
Yang pokoknya dia tiap ke rumah, balik ke tongkrongan, bawa cerita yang sebenarnya realita pahit. Jadi dia pernah dan cuma ceritain dia disambit nasi sama bapaknya. Lu bayangin coba, lu disambit nasi pernah gak lu? Lu datang ke tongkrongan nih. Wah, rekor nih gue hari ini nih, dia bilang. Ngapain, Du? Itu tadi gue disambit sapu udah pernah, disambit gelas udah pernah. Hari ini rekor. Kita kan mikirnya kan, wah disambit apa lagi nih, kayaknya linggis atau apa gitu. Disambit nasi gue. Disambit nasi. Bapaknya lagi makan gini kan. Mas, tolong ambilin bapak itu tuh minum. Tunggu Pak. Kamu tuh jadi anak tuh ya nurut. Kan bapak kan cuma nyuruh kamu ngambil minum. Iya bentar lagi, ntar juga dikerjain. Temen gue ngelawan. Kamu tuh bisa gak kalau bapak gitu disambit. Jadi dia disambit kepala nasi ya. Jadi pas kena badan dia sakit. Mencar. Nasi, ayam, sambel sama sayur. Keren. Coba Di slow-mo ya. Iya. Nah setelah itu biasanya yang teman-teman gue yang kaya baru bisa speak up soal apa yang ada di rumahnya. Dan biasanya teman-teman yang gue yang kaya lebih sedih. Itu mah gak ada komedinya. Beneran sedih. Jadi gue mau cerita nih. Jadi emang anjing lah bokap gue. Ini cerita. Nih sebenarnya nih kan kehidupan temen saya nih yang disambit nasi. Itu kondisi keluarganya memprihatinkan. Tapi kita ketawa. Ini kan sudah jelas nih kalau keluarga dia kaya, hidup dia tercukupi. Pas dia cerita kok kita kayak, oh ternyata gak kita doang loh yang hidupnya pahit gitu. Jadi introspeksi. Kan goblok ya Kang ya. Harusnya kan kita dengan masalah yang sama kita harus lebih bisa tertawa kan. Iya kan. Harusnya kita bisa sama-sama ketawa gitu. Tapi kalau sama teman kita yang kaya terus nyertain hidupnya kayak, wah pahit juga ya gitu. Makanya kan kalau di film-film ada yang keluarganya miskin tapi sambil ngobrol ketawa-ketawa sama keluarganya gitu. Seorang kaya yang makan sendiri, Bi, bapak kemana, yang gitu. Masih gitu kan. Tapi emang nyatanya di tongkrongan saya selalu gitu. Pas ceritain keluarganya ternyata, oh iya ternyata kaya itu ada konsekuensinya gitu. Dia bisa milih. Yaitu yang klise-klise perfilman Indonesia lah. Atau Hollywood, sama. Aku gak minta mobil ini, aku gak minta rumah ini, aku minta kalian ada di rumah. Wah itu beneran kejadian. Di tongkrongan yang orang kaya. Nih coba tanya nih. Lu pernah punya teman orang kaya gak? Iya kan? Pasti masalahnya itu kan. Papah mamahnya tidak ada. Absensi orang tua. Makanya saya bilang saya tidak ingin keluarga saya terlalu kaya. Karena biar Cio masih ada bapak ibunya di rumah. Betul. Tidak ada lagi yang enak lu mah Cio, lu mah kaya sama ini. Saya pengen teman-teman tongkrongan anak saya semakin terpojok. Udah mah kaya nih, tapi orang tuanya ada di rumah. Oke teman sekelas, karena ini kita sudah di ujung perjumpaan, saya mau recap sedikit ya. Jadi yang bisa kita ambil pelajaran dari Uus adalah bahwa kita harus jujur ya. Karena kalau kita jujur, orang tidak bisa menyerang kita ternyata ya. Ya kita lihat Uus, semua sudah dia keluarkan. Jadi ketika orang ingin menyerang dia, betul. Senjatanya apa? Iya. Dasar penista, betul. Gitu. Dasar hamil di luar nikah, betul. Gitu. Dasar dari keluarga yang bapaknya pengangguran, betul. Gitu. Ibunya catering, betul. Gitu. Adanya drummer, iya. Gitu. Adanya lebih cantik dibanding lu, iya gitu. Enggak, apa yang mau hina dari aku, semuanya fakta kok. Dan ternyata Uus ini hikmahnya adalah bahwa ketika cita-cita tidak tercapai, kenyataan tidak sesuai dengan harapan, ya Uus kan ingin jadi atlet tapi ya passionnya di olahraga basket, tapi ternyata tidak berhasil. Dan dia menjalani hidup yang bukan dia cita-citakan, tapi ternyata bisa sukses juga ya. Bukan sukses, tapi tetap bisa mencari kebahagiaan aja gitu. Ternyata masih bisa bahagia kok, ternyata sih kerja begini. Dan tetap bisa main basket ternyata. Jadi buat teman sekelas yang mungkin sekarang sedang mengerjakan sesuatu yang sebenarnya tidak diinginkan, kalian bisa mencari kebahagiaan di situ ya. Iya.
Betul. Ini kayak kameramen ini juga. Saya kan bicara ke mereka. Iya. Kameramen ini kan kayak misalkan tiba-tiba yang ngobrol di sini nggak relate. Ya nggak. Males pasti gini nih. Kamera ini gini doang nih. Gini nih. Sama atau nggak main handphone kecil-kecil di sini nih. Sambil mantau baterai doang. Yang penting frame oke. Iya. Tapi di sini kan mereka di sini ketawa-ketawa juga, ada hal yang relate juga gitu. Jadi kebahagiaan mereka dari ya hari ini doang, tapi besok ya belum tentu. Besok belum tentu, bener nggak? Ya kan kebahagiaan jangan sering-sering. Tapi setidaknya yang ingin UU sampaikan adalah bahwa kita bisa mencari kebahagiaan bahkan di tempat yang tidak kita kira ya. Ya, meskipun kalian sedang menjalani fase yang mungkin tidak kalian cita-citakan, kalian masih bisa mencari kebahagiaan. Betul. Dan UU sudah membuktikan bahwa cobaan hidup itu bakal lewat ya. Ya. Karena kayaknya tidak ada yang lebih berat masalahnya dari UU saat ya. Ya kalau saya sih bilangnya gini kan, orang cuma bisa bilangnya batuan yang termahal itu adalah batuan yang ditempa bertahun-tahun dengan cuaca, dengan apa segala macam gitu. Nah, lu pengen jadi berliannya, tapi kena panas sedikit, aduh kok panas ya? Nah, aduh kok kena badai sedikit, aduh kok gini sih cuaca sama gue gitu. Padahal lu yang pengen jadi berlian gitu, tapi lu juga yang ngeluh. Luar biasa. Ini lagi-lagi bukan motivasi kalau kata Uus. Inspirasi. Karena Uus tidak ingin memberi motivasi. Kalau motivasi kadang-kadang tidak dikerjakan sama yang mengucapkan ya. Betul. Kalau inspirasi itu sudah dikerjakan. Jadi mudah-mudahan inspirasi Uus bisa nyampe kepada teman sekelas bahwa Uus tidak ingin, sebenarnya yang ingin Uus lakukan adalah tidak ingin mengajak orang lain untuk mengikuti seperti dia. Iya. Tapi dia ingin mengajarkan pada kita bahwa gue begini nih. Iya. Ya, terserah kalian mau ngikuti atau enggak. Terserah kalian mau jadi diri sendiri atau pengen ngikutin orang lain, terserah. Ya. Tapi gua ngikutin diri gua sendiri ya alhamdulillahnya rezeki mah ada aja, nggak banyak. Jadi orang jujur, rezekinya nggak banyak, tapi ada aja. Oke, teman sekelas. Saya bisa bilang bahwa dengan segala macam persoalan yang menimpa Uus di karirnya dan di kehidupan pribadinya, dan Uus tetap bertahan, dia membuktikan bahwa segala macam hujatan, cacian, dan boikotan itu tidak membuat seorang Uus menjadi lemah. Justru dia bangkit dan tetap bertahan di karirnya sebagai entertainer. Jadi yang penting tetap otentik. Cerita-cerita itulah yang akan membuat lo jadi otentik. Ya, dan dengan segala macam cobaan tadi, Uus membuktikan bahwa dia tetap ekspresif dan otentik. Dan kalau ngomongin soal kualitas, jangan banyak tanya. Uus sudah membuktikan bahwa di segala macam penampilan dia, stand up-nya selalu lucu. Wah, ini naikin ekspektasi orang-orang Anda ya. Waduh. Kan saya ngomongin soal kualitas jangan banyak tanya. Uus sudah membuktikan. Iya kan. Bahkan ketika saya bilang, Uus, nanti kita bakal ngasih tema dan kamu tolong stand up sesuai tema ini, Uus mah siap. Tanpa ada nanya dulu harus gimana ya kan? Iya. Itu membuktikan bahwa soal kualitas jangan banyak tanya sama Uus. Karena kalau saya pribadi ya kenapa saya iya aja, karena kalau hari ini nggak lucu mungkin besok lucu. Itu tagline hidup saya. Seakan-akan terhenti hari ini gitu. Tapi itu pembuktian gua terbesar adalah itu sih, yang baliho kelas mil itu. Iya, kan lu bilang, Us jangan tatoan, ntar nggak ada brand yang mau sama lu. Ternyata saya dipanggil ke situ karena saya tatoan. Lucu sekali dunia ini. Makanya kan semesta mah suka bercanda, jadi ketawain aja. Ya, intinya mungkin bukan cuma karena tatoan, tapi brandnya melihat bahwa lu ini ekspresif dan tetap otentik. Ya, itu. Oke, teman sekelas, kita akan putar berbagai macam pilihan kata. Nanti lu yang bilang stop aja ya. Ya. Atau gue yang bilang stop? Ya, lu aja deh. Kan lu hostnya. Nanti saya bilang stop. Nanti Uus akan stand up sesuai dengan tema kata yang berhenti di layar itu. Oke, siap? Silakan diputar. Stop. Otentik. Ya. Oke. Boleh lah inilah. Siap ya, boleh ya. Oke. Boleh, ini mah ada. Dan saya bisa bilang bahwa Uus sudah naik kelas dari seorang pribadi yang penuh cobaan. Membuktikan bahwa Uus menjadi inspirasi buat kita semua bahwa untuk berkarir di dunia hiburan itu ternyata tidak perlu menjadi fake atau memakai topeng ya. Betul, karena kalau yang pakai topeng gitu, kalau udah jelas lu aktor nggak apa-apa, karena itu kepentingan peran, bener nggak? Ini kok topengnya ke bawah sampai
kehidupan pribadi gitu. Sehari-harinya pakai topeng juga gitu. Ya, ini tidak banyak yang selebriti atau public figure atau entertainer yang seperti Uus, bahwa tidak ada yang ditutup-tutupi oleh Uus. Ya, setidaknya banyak yang dibuka lah ya. Walaupun masih ada sedikit kan. Betul. Karena hidup saya kan cuma 3, iman, main, amin. Ya. Iya. Main dan aminnya sudah kita lihat semua, tinggal imannya yang belum terlihat semua. Tapi saya bisa bilang bahwa dengan segala macam kejujuran Uus di dunia hiburan, dan Uus membuktikan bahwa seseorang bisa menjadi jujur dan apa adanya dan tetap otentik tapi tetap berekspresif dan bisa sukses di dunia hiburan. Enggak sukses kali survive di dunia hiburan. Betul. Survive. Jadi saudara Uus atau Rizky Firdaus Wijaksana, saya nobatkan kamu sudah naik kelas. Wah, terima kasih. Boleh tepuk tangan dulu. Terima kasih. Oke teman sekelas, sebelum kita saksikan penampilan Uus membawakan lawakan yang bertema otentik. Terima kasih sekali lagi teman sekelas sudah menyaksikan podcast Naik Kelas, podcastnya mereka yang terus berekspresi namun tetap otentik. Kita doakan semoga karir Uus terus cemerlang dan Uus tetap menjadi orang yang jujur ya. Amin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Maaf openingnya biasa aja. What's up, what's down, hablum minanas, hablum minallah. Semoga ketawa kita hari ini kalau lucu bisa jadi pahala buat kita semua. Termasuk saya yang menghibur. Baiklah. Otentik ya. Manusia adalah makhluk yang otentik. Karena kenapa? Karena berbeda dengan makhluk-makhluk lain. Contohnya, hantu. Kenapa bisa begitu? Manusia itu memiliki masa depan. Seburuk-buruknya manusia, mereka punya masa depan. Kalau hantu gak ada bayangan, jadinya dia gak punya masa depan kan. Bingung. Iya. Terus setelah kita lihat, kita coba buat laah hantu gitu. Kenapa hantu bisa menembus tembok? Kenapa coba? Karena hantu ini sudah lulus ujian, makanya dia bisa nembus. Kan kita harus ujian dulu sebelum tembus universitas negeri. Nah, kalau hantu beda. Dia ujian di dunia buat bisa nembus tembok. Aduh, sangat otentik ya. Terus juga gue juga mau ngomongin 2 hal ya, hal-hal udah gitu doang buat ngisi-ngisi durasi tadi. Yang otentik apa lagi sih yang ada di dunia ini? Binatang. Dan ular adalah salah satu binatang yang paling otentik. Karena kenapa? Banyak kata-kata kiasan yang menggunakan binatang ini sebagai binatang yang licik gitu. Kenapa bisa dibilang licik sih ular itu? Padahal kalau mau licik itu kita butuh gestur tangan. Misalkan, akan kukuasai daerah ini. Lihat, kita butuh gestur tangan untuk menjadi licik. Lihat, bisnismu akan mati. Wah. Tapi ular kok bisa dibilang licik tanpa ada gestur tangan? Karena ular tanpa gestur tangan pun dia sangat licik. Mana ya bos? Ketika dia ingin menyerang, dia pura-pura mundur. Oke? Lu lebih kuat dibanding gue. Tapi bohong gitu. Itu ular ya, ular. Otentik. Tidak ada binatang yang bisa meniru dia. Apalagi sih gitu yang kita bisa lihat gitu otentik, jerapah gitu. Karena mereka tiap hari pasti ditanya sama warga hutan. Pertama mereka lahir dengan keadaan ceria. Aku jerapah, ku bahagia,
Kulihat banyak pemandangan. Pemandangan rooftop nih ya kan. Tinggal posting Instagram dia bilang. Hihi. Tapi dia tidak tahu konsekuensi punya leher panjang di hutan. Banyak yang nanya. Harimau. Pah. Emang gue bapak lu? Jerah. Emang gue kasih lu hukuman? Kan biar jerah. Jerapah. Apaan sih mau? Lu liat bini gue gak? Aduh. Lihat sih, cuman gue gak mau kasih tahu lu. Ya udah kasih tahu gue lah. Bisa ngasih gue apa? Hari ini daun enak. Seriusan? Iya enak. Ya udah tunggu. Lama kan, lehernya panjang banget. Wah, baru nyampe bawah. Bini lu ke sungai. Iya. Sama siapa? Sama singa. Oh, ngapain dia? Kayaknya bini lu lagi nyanyi dah sama dia. Kok nyanyi? Iya, singa song. Terus dia ke atas lagi. Jerapah binatang sangat otentik. Dan yang terakhir adalah monyet. Monyet adalah binatang yang sangat otentik. Karena kenapa? Gestur mereka tidak dimiliki juga oleh binatang lain. Binatang yang garuk-garuk cuma dia. Kenapa? Karena mereka tidak berdamai sama diri mereka sendiri. Contoh, monyet lagi ngumpul. Nyet, lagi ngapain lu? Maksud lu apa manggil-manggil gua nyet? Kan lu emang monyet. Oh iya, gitu. Makanya monyet sering garuk-garuk. Karena monyet itu denial gitu. Karena selalu risetnya membuktikan kalau monyet itu paling mirip dengan manusia. Jadi mereka ngarep gitu. Saya ini manusia, saya bukan monyet gitu. Jadi kalau dibilang monyet, tersinggung mereka. Tapi karena mereka sadar mereka monyet, jadi mereka kan, oh iya gitu. Kalian pernah melihat kan monyet-monyet berjajar, garuk-garukan? Itu ada satu monyet yang manggil. Nyet, ngapain lu nongkrong di situ? Bareng-bareng, maksud lu apa? Kan lu semua monyet. Oh iya, garuk-garukan. Itu. Itulah dia, soal authenticity ya. Soal sebuah hal yang otentik. Selama lu berdamai sama diri lu sendiri, gua rasa apapun bentuk lu, siapa lu, karakter lu, kalau lu tonjolkan itu keluar dan lu tidak denial dengan siapa diri lu akan menemukan jalan yang cocok buat lu. Thank you.